Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujiannya orang-orang yang bersyukur. Pujiannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Bagi siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan mencukupi kehidupannya. Maka barang siapa yang sebaliknya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Yang kedua, salawat ma'assalam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-23 Ramadan ini, kita insyaallah pada sore hari ini kita akan mengambil sebuah nasihat dari surat Asy-Syarh, atau ada yang mengatakan surat Al-Insyirah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung berfirman, bukankah kami yang melapangkan untukmu dadamu, wahai Nabi, dan kami letakkan darimu beban-bebanmu yang mana memberatkan punggungmu, dan kami mengangkat, meninggikan bagimu namamu, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apabila engkau sudah menyelesaikan suatu urusan, maka kerjakanlah yang lain, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mufradat, kosakata bahasa Arab yang bisa kita ambil, wizrak, wizrun yaitu
bermakna dosa atau beban. Kemudian usrun bermakna susah. Yusrun bermakna mudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat Asy-Syarah ini ya adalah termasuk golongan dari surat atau golongan Makkiyah. Dan ayatnya ada 8. Di dalam 4 ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ini adalah jadi di 4 ayat ini Allah berikan 3 hal yang sangat spesial, yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ula, yang pertama, bisyarhi sadrihi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dadanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meluaskannya. Kenapa? Lima sayalqahu min qaumihi, bahwasannya Allah berikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dada yang luas, ya, dilapangkan dada beliau. Kenapa? Karena yang akan beliau hadapi adalah orang-orang yang perkataan dan perbuatannya sangat-sangatlah jelek. Bahkan apa? Yudayyiqu bihil insan. Bahkan perkataan mereka, ya, atau perbuatan orang-orang kafir Quraisy sangat-sangat menyakitkan sekali. Ya, gangguan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar gangguan biasa, bahkan gangguan yang bisa menyebabkan melukai fisik. Bahkan ada, ya, kalau kita lihat bagaimana mereka berusaha merenggut kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kemarin kita bahas dalam surat At-Tin atau dalam surat Al-Alaq, bagaimana Abu Jahal ingin menginjak lehernya atau kepalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di kalangan kafir Quraisy ada yang, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, ada yang mengambil isi perut onta, yang mana diletakkan di atas punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang kafir yang melihat hal tersebut hanya bisa tertawa. Maka kalau kita lihat ini, apakah ini termasuk bercanda? Kalaupun ini bercanda, apakah bercanda ini, ya, terhitung apakah masih terhitung biasa? Ini tantangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam ayat pertama Allah katakan alam nashrah, bukankah kami yang telah melapangkan dadamu wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang, ya. Yang kedua, Allah berikan apa lagi? Fa innahu, ya, wad'ul wizri, yang mana Allah letakkan, ya, Allah hilangkan dosa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi anqadha zahrak, yang mana beban ini atau dosa ini memberatkan badanmu. Ini membuktikan, ya, bahwasannya orang yang melakukan dosa sebenarnya apa? Dia sedang memikul beban, ya, memikul beban. Semakin dosa, banyak dosa yang dia tumpuk, semakin banyak beban yang dia taruh di atas punggungnya.
Berbeda ya, di dalam Al-Quran berbeda bahasanya. Kita lihat, kalau punggung sudah pegel, insya Allah semua badan ikut pegel. Berbeda kalau kita beban ini kita pindahkan ke tangan. Tapi karena beban ini, karena biasanya beban yang berat itu akan dibebankan pada punggung, bukan pada tangan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sangat-sangat berat. Tidak ada orang yang membawa, mohon maaf, satu karung beras dengan tangannya begini, tidak ada. Hampir kalau kita lihat para pekerja yang ada di pabrik dan sebagainya, atau di pabrik sembako, ketika mengangkat beras di karung, bukan dengan tangannya tapi di punggungnya. Maka seakan-akan orang yang melakukan dosa secara tidak langsung sebenarnya apa? Dia sedang memikul beban. Ya, salah satu contoh, ada orang-orang yang senang dengan riba. Ya, minjem uang sana sini, kredit sana sini yang berbunga, ya, yang mana menimbulkan riba. Ya, secara tidak langsung sebenarnya apa? Dia sedang meletakkan beban di atas punggungnya. Sehingga di dalam kondisi saat ini, di pandemi ini, Masya Allah terasa. Orang-orang yang kemarin punya hutang dengan bank, punya hutang dengan konvensional yang berbunga, terasa di zaman kita sekarang. Terutama di waktu pandemi ini. Kenapa? Kita tidak bekerja, tidak bisa membayar, tapi catatan bank terus berjalan. Bahkan ketika kita tidak mampu membayar, bunga terus naik. Apakah ini seperti ini? Ya, kalau kita menggunakan metode Islam dalam hukum perbankan, ternyata banyak, masih jauh perbankan kita dari hukum Islam. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hanya salah satu contoh kita. Kemudian Allah katakan di sini apa? Ya, bahwasannya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini diangkat dosa-dosanya? Kenapa? Karena fa in kana yash'ur. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwasanya sebelum beliau menjadi nabi, diutus menjadi nabi, umur beliau itu kira-kira 40. Kenapa? Karena umur 40 beliau diangkat menjadi nabi. Berarti umur 40 ini masa yang kosong. Ya, beliau ya merasa, ya, di dalam ulama tafsir beliau merasakan bahwasanya ada yang kosong di waktu 40 tahun. Bayangkan kalau 40 tahun dipakai beribadah, Masya Allah, berapa pahalanya itu. Sehingga beliau merasa ya, padahal Allah tidak bebankan dosa bagi beliau, tapi beliau ya orang yang sudah dijamin masuk surga, ya, bahkan yang akan ngetuk pintu surga adalah beliau, masih merasa melakukan dosa, padahal tidak melakukan dosa. Bayangkan dengan kita saja, ya, yang sudah melakukan dosa merasa tidak berdosa. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Sehingga Allah katakan wa wada'na anka wizrak. Kami angkat, kami hilangkan darimu wizrak, beban-bebanmu, maksudnya dosa. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya dosa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dihapus, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang maksum. Inilah yang dicatatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau banyak, ya, melakukan sholat malam yang berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, bahkan dikatakan dalam riwayat tersebut kakinya sampai membengkak, memerah, sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, bahwasanya ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni? Engkau adalah orang yang sudah diampuni, ya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Kenapa engkau masih, ya artinya masih melakukan banyak sholat dan masih memohon ampun dan sebagainya? Kenapa? Maka beliau mengatakan, afala an akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau, ya Allah sudah bersihkan dari dosa-dosa. Ya, alladzi anqadha dhahrak, yang mana dosa-dosa ini membebani punggungmu, zahrak.
Maka saya katakan orang-orang yang berdosa, melakukan dosa, sebenarnya apa? Dia sedang meletakkan sesuatu, meletakkan beban di dala atau di atas punggungnya. Semakin banyak dia berdosa, semakin berat dosa yang dia pikul. Ya, semakin banyak riba yang dia lakukan, maka semakin banyak beban yang dia taruh di punggungnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah katakan lagi, wa rafa'na laka dzikrak. Wahai Nabi, ya, tenang. Ya, bahwasanya engkau akan menemui kaum yang sangat dahsyat keburukannya, yang sangat jelek perilakunya. Kalau ngomong nyakiti, ya. Kalau bahwasanya kalau dia melakukan atau bahwasanya mereka kalau sudah melakukan mungkin secara fisik bahkan bisa melukai. Maka beliau katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dilapangkan dada beliau, tenang, kemudian dihapuskan dosa beliau, dan di sini dikatakan lagi apa? Kami akan buat namamu selalu ditinggikan, selalu disebut-sebut. Kenapa? Lihat, ini membuktikan bagaimana jasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dengan sifat sabarnya beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau termasuk ulul azmi. Dengan sifat sabarnya apa? Sehingga Masya Allah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Islam eksis sampai saat ini. Dengan sabarnya beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami akan meninggikan untukmu namamu. Kita lihat, hampir dalam setiap sholat kita, semua, ya, dalam sholat kita disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan bersolawat kepada beliau. Lihat, dalam sholat kita, tahiyat kita yang kita baca, Allahumma salli ala Muhammad, bahkan, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan sebagainya. Bahkan syahadatain, tidak sah syahadatnya seseorang hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia harus mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga ketika ada khutbah, ya, ada khutbah disunnahkan untuk mengucapkan sholawat. Artinya apa? Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu diucapkan. Bahkan, ya, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang disebutkan namaku, ya, dia mendengar disebut namaku, kemudian dia tidak berselawat kepadaku, itulah orang yang kikir, orang yang pelit. Maka ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi. Itu minimal. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu wahai Nabi. Ya, tenang saja. Ini yang Allah berikan. 3 hal yang spesial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wahai Nabi, maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Baik, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar dalam istilah bahasa Arab, ada namanya ma'rifah, ada namanya nakirah. Ma'rifah itu adalah sesuatu yang bisa diketahui. Nakirah sesuatu yang belum diketahui, masih umum. Maka salah satu tanda benda itu diketahui dengan adanya alif lam. Kalau tidak ada alif lam berarti bentuknya masih umum. Allah katakan di sini ma'al usri. Usri tadi kita sebutkan, usrun adalah kesulitan, yusron kemudahan. Perhatikan, usrunnya menggunakan alif lam yang artinya ma'rifah, diketahui, bisa ditunjuk. Yusron tanpa alif lam,
Bukan al-yusra, tapi yusron tanpa alif lam yang menunjukkan umum. Seakan-akan ya, kalau dalam kita bawa ke pelajaran kaidah bahasa Arab ya, artinya apa? Dalam setiap satu kesulitan ada banyak kemudahan. Subhanallah, ada yang tersirat di sini. Satu kesulitan banyak kemudahan. Bukan kebalik. Ya, banyak kesulitan, satu kemudahan, ini susah. Tapi Allah katakan di sini satu kesulitan banyak kemudahan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Sehingga ya, bahwasannya yang dikatakan dalam sebuah riwayat, lan yaghliba usrun yusraini, lan yaghliba usrun yusraini. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasannya tidak mungkin satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Rasul SAW ulangi perkataannya. Ya, Rasul katakan satu kesulitan dua kemudahan. Tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Artinya apa? Allah berikan jalan keluar yang banyak. Masalahnya cuma satu, Allah berikan jalan keluar yang apa? Jalan keluarnya itu ada dua. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala rahmah, memiliki sifat rahmat. Ya. Pasti, ini sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kita berhusnuzon. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, ya, entah itu mungkin cobaan, rintangan, ujian dan sebagainya, husnuzon, khairan insyaallah. Insyaallah baik. Ya. Kenapa? Karena al-khiyaratu, ya, bahwasanya yang terbaik itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik bagi kita. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang bahwasannya Allah memberikan kita, bagi kita adalah sesuatu yang sangat kita benci, tapi bagi kita sangat baik. Begitu juga sebaliknya. Maka Allah pesankan di sini, ingat, dalam satu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Yang penting husnuzon. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Kemudian yang Allah katakan lagi, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wahai Nabi, ketika engkau sudah melesaikan satu perbuatan, satu hal, maka laksanakan yang lain. Ya, perbuatan yang lain. Jadi ada yang mengatakan dalam tafsirnya, apabila sudah menyelesaikan sholat wajib, laksanakan sholat sunnahnya. Ada yang mengatakan apabila sudah selesai sholat wajib, maka berdoalah. Ini bermacam-macam tafsirnya. Cuman di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, yang artinya bahwasannya seorang muslim itu hendaklah dia ketika selesai menyelesaikan sesuatu ambil pekerjaan yang lain. Sehingga apa? Jadi ini yang sulit masih kita, ya, masih bisa kita lakukan. Jadi kadang-kadang masih banyak waktu yang kosong. Ya, banyak waktu leha-leha yang kita kerjakan. Dan kita kadang-kadang memang tertipu dengan waktu kosong. Sebagaimana Nabi SAW katakan bahwasanya, ya, nikmatani, dua nikmat yaitu dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Apa itu? Yaitu salah satunya dikatakan adalah al-faragh, waktu yang kosong, waktu yang luang. Ya, tidak bisa melakukan sesuatu di waktu yang kosong, melakukan hal yang positif dan sebagainya. Maka Allah katakan fa idza faraghta fansab. Apabila engkau sudah menyelesaikan sesuatu hal, selesaikan yang lain. Kalau sudah menyelesaikan kewajiban dalam beragama, silahkan mencari duniawinya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Jumu'ah, Allah katakan ketika orang sudah menyelesaikan sholat Jumat, silahkan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah.
silahkan engkau fantashiru, silahkan bertebarlah ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Silahkan, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya zikir saja di dalam masjid, ya, tapi senang minta lagi. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian terakhir Allah katakan, wa ila rabbika farghab, dan terhadap Tuhanmu, hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ini menunjukkan bahwasanya ingat, segala sesuatu amalan yang diperbuat oleh manusia, terlebihnya khusus bagi orang-orang muslim, hendaklah wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah dia berharap. Artinya apa? Ikhlas. Ikhlas. Amalan apapun itu. Ketika kita bekerja, sebelum kita berangkat bekerja, mungkin sebelum ke kantor, sudah niatkan bismillah. Ya Allah, aku berangkat kerja hari ini, ya, untuk mencari nafkah. Yang mana nafkah ini aku akan berikan kepada kewajibanku, istriku, anakku, dan sebagainya. Ketika ini dilakukan oleh seorang muslim, maka kerjanya akan terhitung pahala. Tapi kalau kerja hanya mengharapkan uang saja, tanpa diniatkan untuk Allah, hilang. Dia hanya akan mendapatkan itu saja. Inilah sebagaimana sabda Nabi SAW, "Faman kana hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Artinya apa? Tidak dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa itu? Gaji saja. Maka sehingga bagaimana sekarang ketika kita bekerja, ya, yang kita dapatkan bukan hanya dunia saja, tapi akhirat juga kita dapat. Ya, siapapun itu, entah apakah dia seorang, ya, seorang yang sosialnya tinggi atau sosialnya di bawah. Ketika dia bekerja, niatkan untuk Allah. Ya Allah, aku bekerja ini adalah ibadah. Aku tidak mau minta-minta sama orang lain. Aku tidak mau mengemis, karena mengemis itu berdosa. Ini insya Allah akan terhitung ibadah. Begitu juga ibu-ibu. Ketika memasak, jangan dipikir memasak itu adalah hal kuduniawian, tidak mendapatkan apa-apa. Justru mendapatkan pahala besar juga. Sebelum memasak, semacam sekarang, ketika dia memasak, niatkan, ya Allah, saya siapkan makanan untuk anak suami saya berbuka puasa, supaya kuat nanti malam bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Bahkan puasanya, dan begitu juga sahur, supaya nanti puasanya kuat dan sebagainya. Insya Allah akan terhitung pahala. Diniatkan. Maka Allah katakan, wa ila rabbika farghab. Maka berharaplah, hanya berharap terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya kalau kita lihat, kita runtut di sini seakan-akan bahwasanya ingat, Allah sudah syarah, Allah sudah bukakan, lapangkan hatimu wahai Nabi, sehingga lakukan sesuatu itu, enjoy saja, lakukan. Kemudian apa? Farghab. Nanti terakhir, lakukan sesuatu itu hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, bedakan antara amalan orang Islam dengan orang kafir. Kita sama-sama di pasar, sama-sama jualan. Ini ya, yang muslim jualan sayur, yang kafir juga jualan sayur. Tapi bagaimana kita orang muslim ini keuntungannya dua, dunia dan akhirat. Kalau orang kafir jualan, dia hanya dapat dunia saja. Orang muslim bagaimana cara mendapatkan dua-duanya? Jangan sampai sama dengan orang kafir, hanya dapat dunia. Maka luruskan niat. Ketika melakukan suatu apapun, ingat, ucapkanlah bismillah. Niatkan hanya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang besar bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.